Flicken harus mundur terlebih dahulu dan Clay pun jaga jaraknya. Benar-benar dipok habis Void Blast, Void Crystal. Ada satu Infinite Mystic Field-nya udah nyangkut Aqua, tapi Aqua pun setelah mendapatkan itu mundur terakhir. Ya apalagi kalau kita ngomongin soal Little Wonder yang udah diamankan terlebih dahulu di bagian bottom river ya. Jadi otomatis untuk melakukan ganking power ini harus lebih membuang waktunya melewati perbatasan dari segi sungai-sungainya. Jadi jangan sampai ke detect dan lihat Abad, udah mulai maju ke depan kan? Ya. Masih sabar dulu Prof. Walaupun Light di depan matanya masih level 2. Atribut udah pasti kalah. Damage udah pasti kalah pula. Tapi source spell itu masih terlalu banyak dan belum ada yang keluar sama sekali. Jadi kayaknya main sabar, main trigger disiplin aja sebelum 10 detik kita akan menuju ke turtle yang pertama. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua di kolom komen. Emot api langsung aja mendadak Let's go, membanjirin. Let's go boys, kita tunjukkan kesulitan kita. Nuts, Esmeralda mendorong mundur R7. Void Crystal tadi terlihat langsung ada Aqua mendadak langsung hadir. Tapi kartelnya udah di set up pula. 4 melawan 3 nih Bapak. Tapi ada Clay juga mungkin bakal join deh gitu. Harusnya dan Clay melihat dari kejauhan sedikit lagi Petrisa ada lagi pergerakan di mana sekarang untuk dari turtle-nya berhasil langsung diamankan tapi Lightnya masih bisa selamat. Ada efek immobilize mau pergi ke arah mana Esmeralda berhasil langsung dihancurkan begitu aja dan first blood-nya menjadi milik Aranas Yoshi di game yang ketiga. Asli itu nice banget. Satu Mystic Field yang mahal dari sosok seorang Deden from Bogor. Dia langsung nutup bagaimana potensi agar escape away dari Nuts-nya ketutup. Karena walaupun dia udah pegang sprintnya, udah di pop out, tapi kan itu 1,5 detik immobilize. Ya. Jadi dia bakal nge-stay di sana, gak bakal bisa bergerak kemanapun. Nah, mau kemana? Lightnya ada Way of Dragon langsung aja mendadak masuk ke dalam tubuh dari Ruby, tapi Ruby yang berhasil langsung dihancurkan. Instan banget. 3 player bekerja sama langsung hilang dan R7 di area XP lane pun mendapatkan tekanan yang sama. Oke, Clay terkena reward manipulation, masih bisa kabur dengan sprintnya dari seorang Aqua. Bakal coba untuk kembali menuju ke arah lane of down, menuju untuk clear minion. Cloud of Destiny sudah dimiliki dari seorang Clay. Di daerah bottom lane, dari seorang Albert melihat satu posisi Light, memberikan informasi terhadap seorang Skylar, dan memilih untuk mundur menuju ke arah boots terlebih dahulu. Dan bahkan di sisi dari tim RSGPH, mereka kali ini tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka harus menunggu Diamond Kite. Sedangkan Albert akan membantu clear minion yang dilakukan oleh seorang Albert terhadap Clay. Albert ini akan mencoba untuk mencuri satu buah turtle di top lane. So mereka sudah melakukan rotasi, tapi Eman udah punya Windtalker. Ini yang berbahaya Pak Pul. Ya Eman, tadi belum punya Windtalker aja udah bisa menumbangkan ini, tapi apalagi sekarang. Apalagi sekarang harus dipikirkan attack baik-baik. speed-nya ada, damage-nya ada, dan diskonnya juga ada nih teman-teman. Dari GrabFood sampai dengan Rp20.000 plus nantinya kalian bisa mendapatkan pulsa dan coba lihat. Ada setup dilakukan oleh player GPS sampai dengan 4 orang. Parkir mereka di area mid 2-nya balik langsung ke area dari Purple Buff. Tapi Albert belum mau terlalu maju ke bagian depan walaupun dia memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Bisa balik kanan, bisa mundur dengan sangat cepat. Tapi kita tidak tahu, map masih abu-abu sejauh ini. Bukan abu-abu tapi lebih ke arah gelap Pak Pulungnya. Tidak bisa masuk sembarangan, Pipin di depan sana, ada Light, dan bahkan ada pocket damage yang dilakukan oleh seorang Aqua terlalu sakit. Nafis kami, ini pertempurannya bakal belum coba di follow up begitu saja, tapi lihat Light, flicker ke arah belakang, langsung ada Nas depan sana dengan satu boost sprint, sudah mundur ke arah belakang dan bakal Light belum recall, masih mau recall, bahkan kalau Light recall ini tandanya bakal ada di tangan dari tim RRQ Yoshi, tapi lihat retribution di sound point dari sana, Demon Kite, tertutup pergerakan Ammo Faded, menutup reward manipulation, membuat para pemain dari tim RRQ Yoshi berhasil mundur ke arah belakang, tapi Pipin harus membuat dirinya ditumbangkan, mengorbankan jiwanya untuk satu buah reward manipulation. Tertangkap basah dengan susunan talent emblem yang mereka gunakan, Prof. Menarik, ada damage tambahan dari critical karena kita tahu poin critical buat Skylar apalagi dengan Beatrix yang ke-pick off. Waduh, terpick off walaupun Len harus mengorbankan dirinya di situ ya. Tapi Eman yang mendapatkan poin kill. Berarti ini area gold lane, dia dapat duit tambahan. Untungnya Kan tuh. semakin untung lagi. Ya lebih untungnya Albert sih dapetin 1 poin kill plus tadi ada retribution yang 1 poin. Jadi nggak ada Eman yang lebih apa ya dibilang lebih cepat untuk mendapatkan gold leadingnya. Oke, untungnya ada menerima. Kayaknya Albert disokti untuk melakukan kita lihat Eman tercancel begitu saja. Informasi telah diberikan. Albert menuju lagi rotasi ke arah tengah dan menuju ke arah top lane. Sedangkan Eman recall memberikan informasi dari tim RGPH kalau Albert tidak punya electro available tadi. Sekarang nampaknya udah ada Eman Vendor, apakah
Satu Wesker udah berhasil ditumbangin dengan cukup instan point kill tapi The Way of Dragon. Skylar belum menjadi pilar utama dan Wesker hilang begitu saja. Light The Way of Dragon yang pun dikejar seorang Pippin tapi ternyata belum bisa menumbangkan Mystic Veil di shot point. Alex cover the blow. Demon Knight dan bahkan Albert gak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Eman. Terlalu sakit. Mini Light Wheel terlalu sakit. Pasif dari seorang Eman. Ini yang kita khawatirkan dari tadi. Eman udah punya Windwalker aja kayak begini efeknya. Belum lagi disusun ataupun disambung lagi dengan item-item yang berbeda. Di saat dia mendapatkan free hit di bagian belakang, damage-nya kenceng banget, Pak. Apalagi Electro Flash loh, ingat per 10 detik tim fight ya akan ada regen HP tambahan bagi basic attack dari Eman. Dan movement speednya bertambah pula untuk sekarang. WoW langsung diaktifkan begitu aja. Arsephon berhasil langsung menumbangkan Eman dengan ada satu tendangan masuk ke hulu hati yang paling dalam. Abib Strike langsung menumbangkan seorang Eman di arah bottom lane. Soal Killer Kane. Kita lihat di arah top lane sana. Jadi from Bogong, Mystic Fit dikeluarkan. Dari Albert masih coba untuk mengganggu bukan seorang Nas. Bahkan Retribution oleh Tovan Blow. Looking at again diamankan oleh seorang Demon Knight. Tapi lihat Conceal, Nas memilih untuk mundur. Yap, Emma Vendor-nya nggak kena ke arah siapapun objektif. Masih kalah dari Arkeosis. Mereka kehilangan satu outer turret yang ada di area top lane dan di area bawah. Tidak ada penjagaan sama sekali. Dari dua lini entah itu Araki ataupun dari RGPA dan barusan. Baru ada pergerakan dilakukan oleh dua orang sekaligus. Ini benar-benar sih pemegang rumputnya, Lightnya benar-benar dapetin informasi banyak banget. Sehingga Natsnya tuh udah tinggal bebas untuk melakukan setup inisiasi. Benar ke altar atau bahkan bottom lane. Dan bahkan Light ini lihat dia memasakkan dan flicker ke arah belakang. Ternyata di sisi lain Light emang sengaja men-trigger supaya bisa mengkick seorang Skylar. Dan Light ini benar-benar membuat cahaya untuk tim Aras GPS dan menerangi hutan-hutan yang dimiliki dari mereka. Hampir aja tadi Way of Dragon yang menjadi Way of Light. Tapi masih gagal dan kalian pun untuk sekarang masih bisa bergabung pula di MSL Live Carnival teman-teman. Bergabung bersama teman-teman yang lain, berkumpul bersama karena ada hadiah juga yang bisa kalian dapatkan di situ. Informasi telah diberikan 3 orang ada di arah bottom lane dan bahkan Demon Knight. Dia standby on position dan bahkan mundur ke arah belakang dengan posisi yang terbuka. Dari seorang para pemain dari tim Arkeosis nggak mau maju lagi, nggak mau untuk memasang pivot dengan posisi yang sekarang mereka walaupun poin killnya menang ya Prof ya, tapi tidak terlalu unggul dari Lilling Fest dan juga mappingnya. 5 dong berkumpul tuh di area mid tuh ketangkap 1. Ada Infinite tapi Wave Dragon udah kena pula ini The Way of Light tapi dibalaskan langsung dengan Donny Light hanya saja untuk kali ini Ruby-nya berhasil langsung diapakan tapi dia masih berputar-putar aja. Ada Valisan melompat ke bagian depan. 15 juga masuk ke dalam tubuh dari Nat tapi Natnya masih belum berhenti, dia mau maju lagi tapi dipukul mundur tapi Light-nya Jet Kudo Jaskudu Radu Usai kena karena 3 orang tapi dibalaskan dengan adanya di Passion dan menghilang pula Light. Oke, Albert di sana dan para pemain dari tim RGPA mereka kehilangan Light di saat Lot muncul, tapi untungnya Demon Knight masih ada. Tapi di sisi lain Profesor Sabaran Tiosi kali ini mereka harus lebih aware lagi karena Eman belum join di sana. Dan ditambah dengan Demon Hunter Sword yang baru diamankan ya. Jadi ini bakal PR banget buat Albert yang sudah mengamankan Kara Guardian Helmet dan juga Arsephon. Jadi lebih harus berhati-hati. Ini belum menuju kepada Thunderdog loh. Ingat, satu item yang ngebantu Kari agar dia mendapatkan positioning yang lebih aman. Apalagi dengan Clock di sana, mau ke arah kena shield kah? Dari Eman, sehingga nanti dia bakal lebih sulit untuk di-tackle sama Clay. Tapi buat sekarang, melihat udah ada 3 barisan armor dari Nuts. Dia mau menutup Skylar punya damage, apalagi Skylar sudah punya Fury Hammer, ditambah dengan 1-2 Legend Sword. Bisa langsung ke arah Hunter Strike, bisa langsung kepada Malefic Roar. Aduh ini OTW Athena nih kayaknya untuk hari ini mempertahankan dirinya lagi agar tidak bisa termakan langsung oleh Clay. Tapi flanking yang dilakukan oleh Light terus-terusan dari tadi. Masuk langsung ke jantung pertahanan bikin oleh Arkeosis tapi Skylar. Ada di area tengah, mendorong mundur dulu. Membawa masuk wave minion mereka. Dan Lord reset. Oke, Malefic Roar nanti akan mendapatkan satu efek penetration tambahan persenan lebih tepatnya. Dan itu untuk frontliner itu juga akan lebih memudahkan sosok Skylar untuk menangkap ke arah Light-nya yang sudah 3 kali tumbang. Oke, Watt telah muncul. Demon Knight bakal coba untuk meng-gating seperti namanya. Tapi di sisi sebelah sana, kalau main tim RGPS, lihat di arah bottom lane, R7 tidak boleh terkick sembarangan. Karena R7 adalah penentu juga. Tapi R7 bakal coba ditangkap begitu saja. Terlalu sakit yang bisa diberikan, bahkan harus menggunakan flickernya. Tapi lihat Pippin, wet flicker, mantap, KBH!
Di arah bottom lane dari seorang Clay. Berhasil menutup 2 pemain dari tim RSGPS. Tapi kita dapatkan. Lord kali ini di tangan dari tim RRQ Aussie. Pemain dari tim RRQ Aussie mencoba melakukan zoning out. Aqua again and again. Tapi Clay dengan Mystic Field-nya mencoba untuk mengikir. Belum ada satu buah downing line. Belum ada Kamehameha. Again dibuka. Downing line. Dan bahkan Reward Manipulation. Langsung sprint ke arah belakang. Retribution kali ini bakal mendapatkan siapa. Tapi ternyata Retribution dia makan Demon Knight lagi dan lagi. Di sisi lainnya Aqua seorang diri tadi menemani. Kali ini Aqua sudah tidak ada sprint. Di sisi sebaliknya mereka harus kehilangan objektif gaming. 2 turtle tercolong dan 1 lord tercolong. Retribution-nya tidak digunakan oleh Albert. Itu poin yang dimana kayaknya ya dengan fight 5 lawan 3 ini RRQ pede untuk mengkontes Lordnya, tapi yang mungkin tidak diperhitungkan adalah bagaimana Demon Knight dengan keberaniannya dia mainin Dance of Blade dan juga sedang assault di timing yang tepat plus Retribution yang on point. Aduh ini mereka nggak boleh masuk dalam tempo permainan yang dimiliki oleh RSGPS. Ini adalah tempo permainan mereka dan juga ada satu one yang memang bisa dihadang secara langsung. Tapi inner turret di area yang lain itu pun mendapatkan ancaman yang sama di bawah. Coba lihat sedikit lagi wave minion bisa menabrak masuk. Atas pasti pecah sih kalau menurut gue. Karena atas kan masih super minion. Masih satu super minion. Minimal Indra tuh dapat. Nah lihat bawah itu kalau nggak di clear Albert itu udah pasti take down. Iya, Apalagi ada Nuts di area nah, yang bahaya Prof. Lord flying langsung base. Itu masalah utamanya. Apalagi di top lane ya. Itu kan bakal nge-charge. Benar. Untuk enhance angkat ketek depannya. Tapi sekarang ada yang offended. Light berhasil diambil. Merasakan bagaimana damage-nya. Ada downing light kena karena beberapa player. Terdapat informasi di situ yang bisa diambil oleh pemain dari Akiosi. Di mana tadi beberapa orang langsung terlihat kegiatannya. Langsung terlihat lokasinya. Di bawah Albert ingin mendorong masuk ke arah wave minion. Tapi masih berhasil digagalkan oleh Naturus terusan. Timnya maju sedikit lagi poin kristal. Membuat pemain Akiosi sabar terlebih dahulu. Oke, satu hit terakhir mau memecahkan satu buah base, satu buah outer turret. Eman standby di sana, Eman standby di rumput. Dan mereka butuh fit, mereka butuh Albert juga untuk menginstan poin ke atas Fin Moment. Fin Moment harus dimunculkan kali dengan I'm offended, flicker or segala macam yang dia miliki. Karena balik lagi, dengan tidak adanya Eman, mungkin kali ini RSGPS tidak memiliki power yang cukup tinggi dan sisi item misalkan Profesor. Nah ini bakal menuju kepada Athena Shield kayaknya dari Demon Knight. Oh my god, duel trigger yang cukup baik. Bisnis di tempat sana belum merekam di Kameha. Lalu di line, lalu lihat Demon Knight. Oh my god, Kamehameha Karesal. Tapi lihat berhasil dapatkan killing spree oleh seorang Albert dan juga R7. Tapi Nats fokus ke seorang Clay. Clay berhasil ditutup. Albert looking for wipeout. Oh my god, ini bukan yang baik. 9 for 9 dan Nats masih mau lebih. Lihat, wipeout didapatkan. 1 minion berada di arah tengah. Ini bukan hal yang baik. Tapi Finn masih bisa menyelamatkan dari seorang minion ini. Tapi at least mereka berhasil menahan base turretnya. Jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah, Profesor. Ini kayaknya pasif dari turretnya akan meledak. Enggak, udah di atas 12. Win, tapi untungnya masih ada. Jadi nggak bakal bisa langsung di end game begitu aja. Wipe out yang timingnya begitu bener-bener menjengkelkan, di mana momentumnya team fight-nya ada di area gang sempit. Dan itu akan mempermudah bagi Aqua dengan remote manipulation untuk memisahkan Clay dari kawanan RRQ Hoshi. Dan Eman free hit, Pak. Dan bukan hanya itu aja, Nuts-nya bebas banget dan memaksa. Eman udah diincar sama Albert tadi, dipisahkan. Tapi gara-gara Alecto Final Blow-nya set kelihatan, langsung di Phantom Step. Dan dia keluar dari area dari Alecto Final Blow. Phantom Step, jaraknya memang kecil, tapi cooldown-nya itu hanya sekitar 3 detik, Pak. Dia 3 detik sekali, dia bisa langsung lompat, dia bisa nge-dash manapun dia mau. Belum lagi ditambah dengan SPB Light Wheel. Damage di balik itu semua, dalam 3 detik ada berapa ribu damage yang bisa dihantarkan. Dan berapa lama lagi player yang tahan untuk mengejar dia. Dan yang paling gak masuk akal adalah ini Demon Knight nahan damage dari Skylar. Selama itu dengan Master, dia mainin yang namanya Dance of Blade-nya. Semua pantulan damage dari spray down shotgun-nya bener kepantul balik jadinya. Yes, memang itu yang diamankan oleh Demon Knight, itu yang dicari. Nge-catting lagi tapi lihat dari bottom lane. Albert tidak boleh terpick off. So far sih kalau Albert yang sendiri sih aku masih sangat pede dia tidak akan terpick off. Dan Never Night. Susah banget terpick off. Yang bahaya adalah di saat Clay-nya terperangkap. Let's Sakura Tolong dan Kamehameha. Dan ternyata lihat satu poin berhasil diamankan oleh seorang FC dari sana. Clay masih ada di garis depan. Kyle harus menjaga posisinya. Eman is coming. Straight down, tembakan peringatan di baru spesial dan Nats masih mau lebih.
Real World Manipulation. Clay, Mystic Field masih dapat satu dan Downing Light. Kamehameha ternyata masih belum bisa menumbangkan Eman dan bahkan coba dipaksa kembali. Finn dengan konsilnya dan bahkan Alex Top and Bolt mengejar ke arah Eman yang kali ini nampaknya membuat Eman masih stabil dan lihat itu life skillnya. Haskell kah? Ini benar-benar nature sama DHS. Waduh, kalah jumlah dari RGPN enggak membuat mereka gentar, enggak ingin memundurkan mereka. Berusaha untuk bisa melakukan dalam satu fight kembali, di mana untuk sekarang ada Lord dan sedikit lagi yang tersisa, tapi ada Demon yang udah standby untuk bisa langsung mendapatkan Lord tersebut. Ada Albert sedikit lagi yang mau pendek, ya udah langsung akan. Dan sekarang oh my god, Kamehameha berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Nats. Papulung Deden from Bogor save the day, Papulung. Finally, Lord ada di tangan arah Kyoshi dan mereka punya kesempatan untuk bisa mendorong masuk ke arah pertahanan dari RSGBH. Holy Crystal dari Deden from Bogor dan juga Immortal dari Albert, ini dia bisa menjadi momen untuk melakukan gencatan perang bagi teman-teman dari RRQC melakukan serangan ofensif kepada RSG Philippines. Yes, benar banget. Serangan Nats belum muncul ke Land of Dawn. Mereka ingin memaksakan Downing Light. Kamehameha dikeluarkan. Real World Manipulation sudah dibuka. Informasi telah diberikan tandanya di arah top lane sana nanti tidak ada Real World Manipulation dan Skylar. Tembakan sniper dibalaskan tembakan sniper dan bahkan mereka mencoba untuk fokus mendapatkan 1 buah turret tambahan. Albert berada di garis depan. Tampan dan pemberani. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. At least turretnya pecah dulu. Profesor KB. Memang di arah bottom lane. Terdapat distraksi, melihat Albert di sana mengcutting 3 wave, setidaknya at least Downing Light telah terbuka kembali. Posisi Aqua kali ini terancam dan bahkan bermain dari tim RSGBH harusnya dia bisa menyelamatkan Lord kali ini. Wah, Lordnya hilang dari bawah. Skylar, Finn, mereka jalan bersama, R7, Clay, mereka berempat. Sementara untuk Albertnya terpisah seorang diri, masih cukup jauh. Mereka berusaha untuk bisa langsung menghancurkan karena satu base yang ada di area bottom. Tapi Nats, di saat Nats mungkin nanti lompat ke bagian depan, itulah awal dari fight yang akan terjadi lewat 2 tim ini. Dan akan hancur pula karena satu base di area bottom lane. Tapi dikit lagi, kereketan banget ngeliatnya. Body block again, ditutup supaya tidak bisa dipecahkan. Karena kalau 3-3-nya pecah, ompong di sini, Prof. Iya, apalagi dengan bisa dibilang itu total domination dari wave minion yang dimaksimalkan oleh sniper atau runner dari Skylar. Ini yang harus diperhatikan bagaimana bottom lane-nya bisa dipaksa lebih tepatnya. Tapi buat sekarang RRQC bakal lebih fokus untuk fight 5 lawan 5-nya karena itu power mereka. Oke, Light lihat mundur ke arah belakang menentukan seorang Light, menentukan pergerakannya, ditembak kembali tapi lihat dibalaskan dengan Fake Crystal dan bahkan Nats di depan sana masuk ke dalam bus untuk membuka. Para pemain dari tim RRQC Mystic Cube lagi dan lagi Downing Light again akan dibalaskan. Bagus banget covernya. Jadi kayak mundur perlahan-lahan tapi tetap ngeluarin source skill yang ada. Entah itu Mystic Field, entah itu dari ada run walking-nya sosok seorang Finn dan ditambah dengan sosok Skylar yang emang tetap memberikan renang apatinya agar tidak ada yang bisa mendekat. Ini gimana lagi ya, emang harus tetap waspada. Kenapa? Karena dari dua game sebelumnya, dari kalau kita melihat dari objektif targetnya aja, emang hancur duluan juga untuk RGPN seperti ini. Tapi mereka punya momen yang jauh lebih tajam lagi untuk bisa membalikkan keadaan. Dan Lord muncul. Eman tadi aku lihat 12x ya. Dia mau spell fan tambahan dari 1 buah serangan yaitu kalau Phantom Step. Dan juga cooldown reduction yang nanti bisa dia maksimalkan untuk menghindari semua serangan dari Koi sepertinya lebih tepatnya. Kamehameha lagi-lagi dibuka. Keberadaan dari seorang Aqua dicari sama Clay. Clay tidak mau tinggal diam. Light di depan sana seorang diri, dia ingin flank, dia ingin tendang Clay. Dia ingin tendang Clay. Purify soalnya. Iya, gak ada Purify. Kalau dia tendang Skylar, rugi banget karena ada Immortality. Dia ingin tendang Clay, percaya sama gue. Dan bakal di follow up sama Nats atau siapapun nanti. Terlalu dalam dari seorang Nats. Bakal coba nongolin Starmoon. Tapi lihat itu dia. Lihat bakal mundur ke arah belakang dengan satu bos sprintnya. Tepatkan. Flicker ke arah belakang. Lihat masih bisa selamatkan. Light down. Membuat pemain tim. RSGBH mundur ke arah belakang. Memang Vendetta gak berhasil. Real World Manipulation. Sniper dari skor Skylar. Ditutup pimpin warungnya. Dan bakal pemain dari tim RSGBH mereka kocar kacir. Pimpin masih ada Immortality. Nats kali ini gak bisa pulang.
sembarangan R7. Masuk terlalu dalam. Flicker dikeluarkan. Mystic Field untuk menyelamatkan dirinya. Tapi lihat yang top lane. Minion, can you do it? Minion save the DK kali ini. Karena akan ada pertukaran. Di mana tim fight bersama dengan kawan-kawan. Tapi RSGPH dia nggak ngelepasin matanya terhadap Lord yang sudah di-evolve. Ini dia Lordnya. Mereka belum mau melakukan sebuah aksi mundur. Tapi satu untuk kali ini mereka mulai maju ke depan. Tapi Narsis sedikit lagi yang tersisa. Narsis masih berjoget aja di area tersebut. Ematnya masih berhasil untuk mundur. Tapi Lordnya satu bar HP terakhir 10.000 HP yang masih dimiliki Demon Kite-nya. Siapakah dari dua player ini akan langsung mendapatkan langsung karena dari Lord yang ada sedikit lagi. Albert, again and again Lord yang menjadi milik dari Indonesia. Tapi untuk Daironnya R7 berhasil langsung diajukan bahkan untuk kali dari Demon Kite yang mendapatkan hal sama. Hebatnya menggabung, hebatnya Green. Ini akan sangat berbahaya sekali tapi Skylar berusaha untuk mundur. Namun Skylar didapatkan pula. Counter setup lagi. Aqua dengan reward manipulation-nya. Slow effect-nya membuyarkan banyak banget. Lihat tetesannya enggak? Iya. Lihat tetesannya enggak? Sakit banget. Itu bener-bener di titik dimana mereka gak bisa escape. Dan itu bener-bener di bawah kaki dari Finn, R7, Skylar, dan Clay. Oke, Empat bro. member ketangkep. Bener-bener gak punya escape way. Itu bener-bener gak diduga-duga. Dengan satu skill saja Aqua. Reward manipulation. Lagi dan lagi no death. Lihat posisinya. Lihat dari efek slownya. Dan Eman mau gimana pun setupnya itu udah setup yang perfect banget. Marksman-nya mau siapapun, mau Kari, mau Cloud, mau Hanabi sekalipun enak dengan slow kayak tadi. Wah gila sih setupnya. Wow, untungnya. Counter setup play. Untungnya Lord di tangan dari tim Arceus. Untungnya iya. Lord Evolve ya. Lord Evolve ya. Wah. Dan itu tidak boleh terjadi kembali Arceus karena so far di 3 game yang sudah berjalan wipe out berkali-kali. Itu berbahaya banget. Finn harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa ada follow up. Downing Light ini yang harus dilakukan oleh seorang Deden from Bogor untuk memberikan. Downing Light tapi lihat flicker. Wave pistol dulu bom. Pipin dan Mystic Field dan bahkan Albert bakal coba dikejar begitu saja. Lihat dia sekarang belakang. Permain dari CM RSGPH. Mereka berhasil menggunakan Finn dan butuh 50 detik untuk Finn kembali ke lane of down. Minion bergerak di arah tengah. Masih ada Deden from Bogor. Ini adalah salah satu momen yang harus dilakukan Deden from Bogor. Lihat Mystic Field menutup dan bakar reward manipulation yang belum ada lagi. Satu buah best turret dipecahkan dipaksakan oleh seorang Eman. Yap. 4 player dari Arceus sih. Mereka masih tetap berjuang. Belum bisa dihancurkan pula walaupun ada satu Oh, nice Detaren banget. bagus sekali. Ada satu Way of Dragon digagalkan begitu aja. Kita sudah mendengar suaranya. Purple buff. Tapi sakit banget Eman. Ada speedy lagi langsung diakhirkan. Tapi Jack pun mulai masuk ke bagian depan. Sakit banget DPS yang langsung dihasilkan. Dan juga Albert mulai menggila di bagian depan sana. Mengejar ke arah beberapa player. Ini RGP tapi Nuts. Dan juga player yang lain. Mundur lagi semuanya. Ganti langsung. Almost kali ini. Itu langsung phantom step Emannya di momen yang tepat dan itu Clay lagi full stack tadi Pak. Lagi full stack. Kalau misalkan tidak menghindari hal tersebut Eman ya mungkin dibilang hampir 45% bakal tumbal tapi gara-gara Guardian Helmet item manajemen dari Eman benar-benar dimainkan di sini serta Athena Shield sekarang karena diganti lagi Immortalnya jadi Athena Shield karena dia sadar Clay itu sumber masalah utamanya karena tadi dia nggak tumbang gara-gara spray down dari Nibiru's Passion tapi gara-gara Infinix dan juga serangan dari satu buah itu benar-benar apa ya bisa dibilang Mystic Field yang menghentikan serangan dari Eman. Oke, tapi kali ini lihat ketika dari tim Arceus mereka masih memiliki 2 best turret tapi malah RSGPH yang bakal coba dominasi di arah Lord yang sudah di-evolve. Menit ke-24 tidak boleh ada yang terpick off satu pun. Pipin udah punya immortality. Tapi para pemain dari tim Arceus Clay-nya ini bisa saja diincar. Lihat ketika Clay-nya terlihat posisi Emma Fendi terlihat keluarkan Mystic Field. Immortality-nya pecah menukar bola. Downing Light flicker untuk menghindari pergerakan tapi lihat Light masih mau lebih. Lihat dia konsil ke arah belakang. Mencoba untuk mencari Clay dimanapun itu berada dan bahkan Light-nya tidak terdeteksi. Diselamatkan mundur ke arah belakang dan bahkan dengan adanya Lord Evolve kali ini berbahaya Pak Pulung. Hampir aja Gok tadi berpikirnya di saat dia lewat situ Light-nya bisa aja melakukan invasi lagi Pak. Mendadak Way of Dragon lagi ke belakang. Ultimate-nya masih nongol masalahnya. Wah, masih ada. Aquanya bahkan udah punya 2 item Immortal dan juga ada Athena Shield. Clay bener-bener apa ya gak dikasih main. Gak dikasih main. Semuanya Athena Shield Pak Pulung Ranger Mas. Jadi untuk
nge-cancel pergerakan dari Clay, mereka menutup dengan item. Dan ini yang harus diperhatikan, cara defense dari arah Kyoshi. Let's go. Oke, ini adalah momentum arah Kyoshi melakukan defense. Aqua masih belum membuka real world manipulation. Lihat Tony Light again telah dikeluarkan, tapi lihat arah Kyoshi kuat sekali menahan semua lot yang ada di arah tengah. Sedangkan Albert mencoba untuk melakukan play di arah atas, tapi nampaknya memilih untuk mundur karena tidak mungkin bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Eman. Mereka dengan sabar, Light udah dengan ada blade armornya, jadi tidak terlalu takut dengan pergerakan dari seorang Skylab dan bahkan Tony Light membuka lagi rumputnya. Again and again, arah GPS, mereka ingin memaksimalkan apa yang mereka miliki saat ini dan tersisa satu turret terakhir. I'm offended dari Pipin, udah terbuka. Clay sekarang Tomaut menuju ke arah belakang. Lihat dikeker begitu saja dan Tony Light dikeluarkan. Kami ke arah belakang tidak memberikan impact full terhadap tim arah GPS dan memilih untuk memaksakan turretnya tetap dipaksakan dan didapatkan. Mundur lagi semuanya. Mereka memainkan temponya tapi barusan ada mau Fendernya udah langsung connect begitu aja tapi Natsnya langsung berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja untuk kali ini Alex Fender langsung di-cancel begitu aja mau pergi ke arah mana dan mereka langsung mundur teratur berhasil sudah semuanya. Berhasil masuk lagi ke dalam base-nya. Keadaan memaksa mereka untuk berhenti tapi hati ingin berjuang sekali lagi. Iya, kali ini benar-benar berbahaya sekali dari tim arah GPS. Mereka memaksa Tifa dan bahkan mereka tidak ada satupun yang tumbang. Light masih benar-benar selamat. Ini Light ini walaupun dia nggak dapat kicknya, Prof, dia tuh cuma ngandelin ini atau main blow-nya. Jadi dia bikin dia takut, bikin Clay pakai springnya. Dia nggak pakai The Way of Dragon-nya, nggak. Tapi dia pakai jet gini doang. Main, tarik ulur, maju, mundur. Bener-bener bisa dibilang komposisi yang diperlukan tuh cuma ngasih elemen of surprise. Udah, jadi Vinnya serba salah juga di sini. Mau nge-cancel Light tapi dia punya Sunpo, mau nge-cover Skylar tapi Skylar selalu ke-trigger gara-gara Lightnya menggunakan source skill yang dia miliki. Apalagi dengan dari tadi, dia selalu melakukan The Way of Dragon plus Flicker. Itu dia, freestyle yang selalu dilakukan berkali-kali oleh sosok Light yang merupakan sisi frontliner roamer yang selalu melakukan pick off dengan on point. Oke, reset. Masih bisa kita menembus tim arah GPS. Pelan-pelan, menunggu momentum. Ini bisa dilakukan karena kita ada Deden from Bogor. Lihat, lagi-lagi downing light-nya dibuka menuju ke arah bus nih, Babu. Nih, Demon Kane udah paling depan aja, Eman udah pede banget juga. Timnya santuy dulu di belakang, lihat dari kejauhan. Siap untuk maju ke tapi Light-nya Jet Kundo memancing saja. Ada Eman pula set up posisi. Finnya belum mau maju. Albertnya terkena damage yang begitu menyakitkan di mana Anai for Anai-nya langsung ditinggalkan begitu saja. Mereka jauh lebih dekat lagi menuju ke arah Lordnya. Arsev akan mulai maju ke depan dengan Donny Light yang udah langsung dikeluarkan. Mystic Field, Infinite semuanya langsung nyangkut tapi Real World Manipulation membuat jarak yang begitu berarti jika mereka gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya. Light-nya ada di bagian belakang dengan Immortal di dalam tubuhnya tapi Light-nya udah kaku lagi menampain damage Immortalnya pecah. Hanya saja sekarang mereka punya pegangan satu Lord dan sangat kuat. Oh, disengage yang keputusannya sangat baik banget kalau menurut gue pribadi. Dan bahkan tadi Light udah gak punya flicker. Eman udah ada immortality kembali. Aqua tidak tersentuh sama sekali. 4-0-11 no dead. Aqua berada di belakang. Benar sama sekali tidak bisa disentuh. Bahkan lihat Nats ini benar-benar bergerak dengan sangat bebas. Memberikan badan ke depan memang sengaja untuk membuat Clay dan kawan-kawan buyar. Dan ketika semua bubar soft skillnya sudah keluar, Aqua yang bertindak di sana. Aqua yang menjadi pilihan utama. Wah, aku Lagi dan lagi cara defense-nya, apalagi ada 3 immortal di sana, ini akan jadi jawaban bagi teman-teman dari arah Kyoshi. Oke, tapi lihat Lordnya sudah berada di depan bibir dari base dan negatif arah Kyoshi. Lihat di depan sana R7 memberikan badannya. Pipin masih menunggu momentum dan lihat Tauding Light telah dikeluarkan Mystic Field. The Way of Dragon telah dilakukan, tapi ternyata itu hanya untuk meng-cancel trade yang dilakukan dengan adanya satu buah Lord, tapi ternyata masuk ke belakang. Manfred keluarkan dan bahkan lihat Skylar masih mendapatkan satu buah Light tapi dibalaskan kembali double kill. Looking for triple kill dan bahkan membuka base-nya. Double kill, Tauding Light, Dead from Bogor, save the day. Berhasil menutup permainan dari RGPS, memaksakan kendalinya, tapi ternyata Super Minion bergerak menuju ke arah base. Gak benar terjadi, mereka akan meninggalkan Clay begitu saja. Tadi set RGPS berhasil mendapatkan game yang ketiga kali ini. Oh my god. Oh my god. Deden sudah melakukan semaksimal mungkin. Dia melakukan defense dengan sangat amat luar biasa, tapi itu posisinya 2 lawan 1. Dia udah ngebantu Skylar untuk memecahkan Immortal dari Eman, tapi ternyata tiba-tiba item management lagi. Guardian Helmet ditukar, darahnya langsung penuh.